Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Lasmi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamasa. Video ini berisi tugas 1.4.h demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yakni praktik penerapan segitiga restitusi. Petunjuk tugas demonstrasi kontekstual pertama, buatlah skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah Anda. Kedua, ajaklah 1 murid Anda untuk melakukan praktik segitiga restitusi tersebut. Ketiga, lakukan praktik segitiga restitusi. Minta tanggapan murid Anda mengenai perasaan mereka ketika Anda melakukan praktik segitiga restitusi itu. Keempat, rekamlah praktik segitiga restitusi sesuai dengan skenario yang telah dibuat beserta tangkapan dari murid Anda dalam bentuk video. Kelima, unggah video praktik segitiga restitusi ke kanal YouTube atau Google Drive Anda dan sematkan totannya pada LMS. Keenam, perhatikan rubrik penilaian untuk demonstrasi kontekstual yang telah disediakan di bawah. Saya mulai dengan mengingat kembali apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2024. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah diskusi antara anak dengan guru atau orang tua dengan tujuan untuk menguatkan karakter anak agar mampu bertanggung jawab dan mandiri. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dan didasari oleh prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada tahap validasi tindakan yang salah, dibuat dengan berdasarkan pada pertama, prinsip dasar bahwa setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Pada tahap menanyakan keyakinan, dibuat dengan berdasarkan teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpihak menjadi orang yang dia inginkan. Jadi murid diberikan pertanyaan mengenai keyakinan untuk memunculkan motivasi secara internal sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah praktik segitiga restitusi pada kasus 1. Kasus pertama, seorang anak bernama Gais mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Jadi guys, hari ini saya mendapatkan laporan dari Guru Bahasa Indonesia. Guys mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan dalam kelas. Jadi waktu sekolah saya juga pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan jadi, mari kita selesaikan masalah ini secara bersama-sama agar tidak terulang kembali. Jadi guys pasti punya alasan mengapa bisa mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Saya sering tidak sadar mengucapkan kata-kata kotor, saya sering kasihkan teman. Baik, jadi sesuatu yang spontan keluar dari mulut itu bisa terjadi pada siapapun. Tapi menurutmu guys, apakah ada cara yang lebih efektif agar guys tidak mengucapkan lagi kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan, terlebih ketika berada di sekolah? Saya akan selalu berhati-hati saat berucap. Baik, jadi sekarang mari kita berbicara mengenai keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama. Apa keyakinan yang telah kita sepakati bersama? Menghargai orang lain dan diri sendiri. Bagus, jadi kamu bisa mengingat dengan baik keyakinan yang telah kita sepakati secara bersama-sama. Jadi menurutmu guys, apakah sekarang ini kamu sudah menunjukkan keyakinan yang telah kita sepakati bersama-sama? Tidak bisa dan tidak menghargai diri saya sendiri dan teman. Saya sedang berbicara kotor. Baik. Jadi apakah kami menjadi orang yang bisa menghargai orang lain dan diri sendiri? Ya, Bu.
baik saya hargai keinginanmu untuk bisa menjadi orang yang bisa menghargai orang lain dan diri sendiri. Jadi menurutmu guys, kira-kira apakah ada caranya kamu memperbaiki dirimu agar bisa menjadi orang yang menghargai orang lain dan dirimu sendiri? Saya akan selalu bersikap jujur pada sopan dan mengendalikan diri saya saat sedang bermain. Bagus, jadi ingat untuk selalu lakukan itu, jadi kamu bisa kembali. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua. Kasus yang kedua adalah seorang anak bernama Surojaya beberapa kali tidak mengerjakan pekerjaan rumah mata pelajaran PKN. Ada laporannya guru PKN suruh tidak mengerjakan PR dengan kembali. Iya. Jadi saya juga pernah tidak mengerjakan PR ketika masih sekolah, tapi apapun masalahnya pasti ada solusinya. Jadi mari kita selesaikan masalah ini secara bersama-sama agar nanti saya harap tidak akan terulang kembali. Betul. Jadi saya yakin suruh pasti punya alasan mengapa sampai tidak mengerjakan PR. Saya lupa. Jadi lupa itu adalah sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun. Tapi adakah menurut suruh kira-kira cara yang lebih bagus supaya suruh tidak lagi lupa mengerjakan tugasnya di rumah? Saya akan langsung mengerjakan tugas yang diberikan ketika sampai di rumah, namun jika tidak dihentikan, saya akan diminta orang khusus untuk mengingatkan saya. Jadi bagus. Nah sekarang mari kita berbicara mengenai keyakinan sekolah yang telah kita sepakati secara bersama-sama. Apa keyakinan yang telah kita sepakati secara bersama-sama? Saya lebih bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan. Ya bagus, jadi kamu bisa mengingat dengan baik. Nah sekarang apakah menurut suruh sekarang ini suruh sudah menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan? Tidak. Jadi kira-kira bagaimana caranya suruh memperbaiki dirinya agar bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan? Saya akan selalu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, misalnya PR, namun jika tidak memungkinkan, saya akan meminta orang khusus mengingatkan saya, mengecek tugas saya sebelum tidur. Bagus, jadi ingat untuk selalu lakukan itu. Sekarang kamu bisa kembali. Mari kita dengarkan tanggapan murid terkait penerapan segitiga restitusi. Nama saya Gais Alinski dari kelas 9. Saya senang diajak ibu guru untuk berdiskusi bersama agar saya lebih berhati-hati dalam berucap, agar saya bisa menjadi orang yang menghargai orang lain dan diri saya sendiri. Saya harus lebih belajar lagi untuk selalu mengendalikan diri saya saat keasikan bermain, agar tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Selamat siang, nama saya Surojaya dari kelas 9. Saya senang diajak berdiskusi oleh guru untuk dapat selalu mengingat dengan baik mengerjakan PR agar bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Saya harus belajar lagi untuk mampu mengingat semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya.